A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang ada di Masjid Al Hikmah Cibitung Bekasi, ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di sini, dan juga terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang ada di rumah yang selalu setia mengikuti program Cahaya Hati Indonesia di iNews ini. Yang pertama-tama izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya untuk para habaib, ulama juga yang mungkin juga ada di sekitar kita yang hadir. Wabil khusus guru-guru kita yang memberikan bagikan ilmunya kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini. Kita berikan penghormatan dan juga salam takzim untuk guru kita yaitu Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat al-mukarram. Samping Ustadz Azhari Nasution hadir guru kita Kiai Haji Khairul Huda Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga semua yang hadir juga sehat walafiat nih. Amin, 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 amin. Dan di samping beliau sudah hadir guru kita Ustadz Nasri Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas David. Alhamdulillah sehat, dan di bulan Ramadan ini kita siap untuk meluangkan waktu lebih banyak ya tentunya untuk beribadah ya Ustaz ya. Tentu, karena di bulan ini dilipat gandakan amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak guru-guru kita sudah meluangkan waktunya. Saya tidak akan berpanjang kalam, langsung saja kita lihat apa tayangan yang sedang viral yang akan menjadi inti dari pembicaraan kita atau kajian kita di kesempatan kali ini. Masya Allah, orang jujur zaman sekarang langka ya Bu ya. Langka ya Bu ya. 44 juta kalau ketemu tengah jalan gimana Bu? Balikin, kamu diapain ya Bu ya? Silakan Ustadz Fadol, apa hikmahnya di balik kisah ini? Dua hal, tapi yang pertama saya pengen garis bawahi tadi kata Mas David. Langka ya Bu ya? Langka ya Bu ya? Saking langkanya kita terkesima ngelihat Viti tadi, betul nggak? Iya, betul. Memang sekarang ini tolong menolong itu langka, yang lebih banyak tolong menyolong. Ya salam. Ya. Yang kedua, petugas kebersihan ngembaliin 44 juta, itu Masya Allah, itu menunjukkan kejujuran itu nggak berbanding lurus dengan ijazah. Tidak berbanding lurus dengan status sosial. Kejujuran tidak berbanding lurus dengan kedudukan kita. Belum tentu orang yang ijazahnya lebih tinggi, lebih kaya, materinya lebih banyak, lebih jujur. Kejujuran itu karakter. Ada orang yang masyarakat kecil, status sosialnya rendah, tidak terlalu tinggi, tapi dia punya sesuatu yang lebih bernilai dari apapun, yaitu kejujuran. Mari kita latih anak-anak kita untuk jujur dari sekarang. Dimulai dari sekarang, cara sederhananya gampang. Jangan latih bohong. Dek, nanti kalau ada tamu yang nanya mama, bilang ya, mama gak ada. Itu ngajarin anak koruptif, ngajarin anak bohong. Yang begini-gini ini modelnya ketemu 44 juta, gak dikembaliin, tapi ditransfer ke emaknya. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Azhari Nasution. Silakan Kiai Khairul Huda Basir, fadhol. Baik, alhamdulillah. Sungguh saya secara pribadi sangat amat bersyukur melihat fenomena dan viralnya video tentang integritas dan kejujuran sebagian masyarakat dan bangsa kita ini. Ternyata masyarakat kita masih sangat luar biasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai sportivitas dan integritas. Dan tentu kita sangat patut untuk mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi model sikap dan kejujuran semacam ini. Di tengah tadi langkanya dan memang tantangan yang luar biasa dengan adanya banyak kebohongan dan berita-berita hoax di tengah-tengah masyarakat kita. Pelajaran lain yang penting selain tadi disampaikan Ustadz kita, saya kira kejujuran kita yang kita lakukan sekecil apapun sesungguhnya akan kembali pula kepada pelakunya.
sebagaimana kebaikan yang lain. Bahwa kejujuran itu kita pula yang akan mendapati manfaat dan hikmahnya. Karena itu kita ingat dalam surah Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum, jika kalian berbuat kebaikan termasuk di dalamnya kejujuran, ahsantum li anfusikum, niscaya kalian sesungguhnya berbaik untuk dirinya sendiri. Tapi gitu sebaliknya, kalau kita melakukan kebohongan, melakukan ketidakjujuran, melakukan kesalahan, maka kita juga yang akan memikul tanggung jawabnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita biasakan, selain membiasakan diri untuk berbuat jujur, juga mengapresiasi kejujuran di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Supaya masyarakat Indonesia yang dikenal dengan santun dan religiusitasnya ini memang benar-benar masyarakat yang menjunjung tinggi akan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Terima kasih, Ustaz David. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Haji Khairul Huda Basir. Tadi diingatkan Ustadz Asyari bahwa orang tua harus memberikan contoh. Tadi disampaikan juga oleh Kiai Haji Khairul Huda Basir bahwa tidak hanya diberi contoh, tapi juga diapresiasi orang yang berlaku jujur. Nah, selanjutnya kita dengarkan pendapat dari Kiai Haji Nasri Hasim. Silakan. Baik, terima kasih Mas David. Dari tayangan tadi tentu ya kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang cleaning service atau office boy punya karakter yang luar biasa yang sudah jarang mungkin dimiliki oleh kita saat ini. Namun pelajarannya adalah apakah bisa seorang cleaning service itu bersikap seperti itu dengan jujurnya mau mengembalikan uang yang ia temukan. Tentu ini pertanyaan yang harus kita telusuri ya jawabannya. Pasti bukan mudah orang tuanya ya, tidak mudah mendidik, menjadikan cleaning service tadi punya karakter yang jujur. Nah, maka bulan Ramadan ini adalah bulan untuk melatih kejujuran. Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan ya katakan dalam sebuah hadis qudsi bahwa orang yang berpuasa Allah langsung yang akan memberikan balasannya. Ya, kullu amal ibni adam lahu illa shaum atau illa siyam fa innahu li wa ana azibih. Qala ta'ala yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Jadi orang yang berpuasa itu ya itu Allah yang akan balas. Kalau amal ibadah lain itu kita untuk kita kebaikannya balasannya. Tetapi puasa Allah langsung yang memberi balasannya. Kenapa? Karena dalam puasa kita menahan tidak makan, kita rela menahan haus dahaga kita. Karena apa? Karena Allah. Nah, oleh karena itu maka dengan Ramadan ini mudah-mudahan dapat mendidik kita menjadi pribadi yang jujur, memiliki karakter yang jujur, sehingga tentunya kita akan dikumpulkan nanti kalau kita punya pribadi yang jujur bersama syuhada, bersama para anbiya, bersama orang-orang yang saleh, sebagaimana Allah berfirman pada surat An-Nisa, faulaika alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang jujur itu akan bersama para nabi, orang-orang saleh, itulah sebaik-baik teman nanti. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah di surganya bersama para anbiya, bersama orang-orang saleh, jika kita memiliki karakter kejujuran dalam diri kita. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Itulah tadi pendapat guru-guru kita mengenai tayangan seorang office boy yang menemukan 44 juta. Intinya adalah kejujuran. Puasa melatih kejujuran, dan mari kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk melatih diri kita agar kita bisa jujur tidak hanya kepada diri kita, terhadap Allah dan juga kepada lingkungan kita. Kita nanti akan lanjut lagi, kita akan membahas mengenai tentang kejujuran. Tapi sebelum kita masuk mengenai kejujuran, saya mau nanya nih sama guru-guru kita yang ada di sini. Jujur itu kan sesuatu yang mahal ya. Iya. Tadi yang kita lihat
Sama-sama tayang ini benar-benar langka. Kenapa? Karena jangankan uang 44 juta, handphone ketinggalan, baru nengok sebentar udah balik, pas ditanya nggak ada yang ngaku. Handphonenya hilang, nggak ada yang ngaku itu handphone. Padahal handphonenya juga bukan handphone mahal. Ini banyak kejadian kayak gini. Apakah Ustadz hal-hal seperti ini seandainya ada orang berbohong untuk satu kejadian dengan alasan lapar, ya kalau tadi kan mencuri ya, ini berbohong alasan kepepet dan lain sebagainya. Di dalam Islam itu bisa dimaklumi. Silakan. Iya. Pertama yang saya pengen kasih anotasi kayak gini dulu nih, ibu-ibu jamaah cahaya hati, Ainus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang kita untuk mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Islam melarang kita untuk koruptif sekecil apapun. Iya. Namanya tatfif, wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang korupsi meskipun kecil. Mau tahu contohnya gimana? Ibu-ibu belanja ke tukang sayur. Bang, cabai merah sekilo ya. Udah ditimbang sekilo, bang tambahin ngapa? Diambil segenggam, timbang sendiri. Ambil bawang seperempat, udah pas timbangannya, diambil lagi bawang sendiri. Itu tatfif, itu koruptif yang kecil. Nah, bagaimana kalau mencuri ada hajat yang kalau ini tidak diambil, maka mengancam nyawa dan jiwa kita. Dalam konteks tertentu, dia dibenarkan meskipun nanti dia harus kasih tahu. Jadi dia mengambil itu hanya untuk menambal agar nyawanya tidak terancam. Seorang sahabiah ngelapor ke Nabi, ya Rasul, saya punya suami pelit banget. Gak mau ngasih saya tuh. Saya udah capek tuh, minta-minta gak dikasih nafkah sama saya. Boleh gak sih kalau saya ambil sedikit nafkahnya? Kata Nabi, ambil seperlu kamu. Kayaknya ibu-ibu sini sering nyontohin kan? Lihat dompet suami nanya, ngapain tuh mah? Enggak bang, ngerapiin doang. Habis itu. Tetapi poinnya, ini poin penting lagi nih. Sesuatu yang tadi haram bisa jadi boleh. Karena darurah. Bisa mengancam nyawanya. Tapi titik tekannya bukan di sana. Titik tekannya adalah kok ada orang semiskin itu sampai terancam nyawanya, sampai dia harus mencuri, di mana kita sebagai tetangganya. Jadi jawaban saya bukan pada boleh dan tidaknya mencuri karena kita harus menjaga nyawa. Tidak berhenti sampai di situ, tapi adalah mana perhatian kita kepada tetangga kita sehingga dia menahan lapar dan haus. Kita tidak tahu. Nah, Ramadan mengajarkan kita untuk empati, punya jiwa filantropis, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya kira di sana poin. Baik, terima kasih. Ustadz tadi bicara mengenai perilaku koruptif ya. Kita bicara mengenai boleh tidak berbohong. Ini dalam level yang lebih dalam lagi ya artinya. Nah sekarang ke Kiai Khairul Huda bagaimana menyikapi tentang boleh nggak sih kita ini berbohong? Ya karena kepepet atau atas nama apapun lah gitu lah kan. Ya, pertanyaan yang sangat menarik ini. Jadi tadi sudah sampaikan prinsipnya ajaran Islam itu mengharamkan, melarang keras berbohong atau berdusta. Ini prinsip. Baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Tapi kalau kita baca, ini ilmu kalau banyak ngaji begini. Ada ternyata bohong dan dusta itu yang diperbolehkan. Bahkan kadang-kadang dianjurkan. Maksudnya gimana nih? Ini hadis Nabi, saya nggak usah baca panjang hadisnya, tapi intisarinya ada 3 hal setidaknya. Bohong dan dusta yang dibolehkan dalam agama. Yang pertama, kalau bohongnya lil islah, untuk mengakurkan orang-orang yang sedang bermusuhan. Nah, Bapak Ibu pasti akan nanti satu saat mengalami tuh teman karib keluarga yang sedang bermusuhan, yang konflik. Mungkin kita datang ke A, dia ngumpat-ngumpat, si B nih, buset dah orang susah banget diatur. Macam-macam lah ngancamnya. Nanti kalau kita datang ke si B, jangan pula berlaku jujur, menyampaikan semua apa yang dikatakan oleh si A. Tapi kita boleh bohong. Si A sudah mulai baik kok. Dengan kamu juga sudah mulai mengapresiasi. Itu boleh.
menyatakan sesuatu yang tidak sesuai itu kan bohong. Tapi untuk mengakurkan boleh dan bahkan perlu, kata baginda Rasul. Yang kedua yang penting, juga untuk kebahagiaan dan kesenangan suami istri. Istri ke suami maupun suami ke istri. Nih Bu, rahasianya ini. Boleh ibu bohong kepada suami untuk kebaikan dan kebahagiaannya. Misalnya, Contoh, misalnya itu sang suami datang dari kerja seharian kan belum mandi tuh, bau keringat, mohon maaf apalagi ketepatan berangkatnya lupa pakai pengharumnya. Lalu sang ibu, jangan langsung model jujur-jujur aja bang, bau amat sih bang katanya, asem bang. jangan, berikan dia kebahagiaan. Abang biasanya harum, coba abang kalau kemudian mandi dulu akan lebih harum deh abang, pasti membuat suasana nyaman. Mesti ada cara begitu. Jadi begitu juga suami, kalau sama istri bohong untuk kebaikan boleh. Bilang dikasih wedang sesekali, kopi, lalu kopinya kepahitan. Ketepatan abang suka apa yang suka agak manis-manis. Jangan juga lalu dibilang, Bun, ini kopi pahit amat, apa kurang pahitnya hidup kita ini. Taulah kata. Ya, tidak boleh langsung begitu. Bolehlah dibilang, alhamdulillah kopinya sudah mulai untuk manis. Tapi kalau manis lagi akan lebih baik semanis engkau Dinda. Iya, salah. Kira-kira begitu. Yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi yang boleh juga melakukan bohong dalam suasana tertentu, lil harbi, saat peperangan. Ya. Peperangan itu kan adu strategi, adu siasah. Itu kalau panglima perang memang boleh bohong. Kita mengecoh musuh supaya musuh itu yang pernah dilakukan juga oleh dulu para panglima sahabat-sahabat Nabi saat ada ma'rakah, ada peperangan. Jadi tiga itu diantara yang boleh berbohong, boleh berdusta dalam Islam. Baik, ya alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Nasri Hasim. Mungkin singkat saja karena waktunya sudah mepet sekali ini. Apa kira-kira Ustadz? Baik, kalau Ustadz Asyari tadi bilang bohong yang dibolehkan, tapi ternyata Rasulullah dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud bersabda, ya, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalur rajulu yasduqa wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharral kaziba hatta yuktaba indallahi kazzaban. Nah, ini penting nih Mas David ya. Iya, iya. Jadi ternyata bohong, sekali kita pernah berbohong, itu kita akan berusaha untuk membuat kebohongan di atas kebohongan kita. Iya. Sekali kita diajarkan berbohong, ya, maka kita akan belajar lagi, ingat kebohongan apa yang kemarin kita lakukan, sehingga kita terus berusaha mencari cara bisa bohong selanjutnya, pertama, kedua, dan ketiga. Maka Rasul katakan dalam sabda beliau tadi dari Ibnu Mas'ud, hendaklah kalian jujur, berperilaku jujur. Kenapa? Karena sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kalian, membawa kalian untuk melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan. Dan kalian tahu, kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan kalian ke gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang selalu menjaga kebenaran, kejujurannya, tentu ia akan masuk ke dalam surganya Allah dan ia dicatatkan oleh Allah sebagai seorang siddiqon, orang yang jujur. Rasul katakan selanjutnya, wa iyyakum wal kaziba, dan jauhilah sifat dusta, bohong. Kenapa? Karena sesungguhnya kebohongan itu akan membuat kalian terbiasa, mengarahkan kalian, menuntun kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan bohong lainnya, yaitu keburukan-keburukan. Dan ketahuilah keburukan yang kalian lakukan itu semuanya akan mengantarkan kalian ke gerbang neraka jahanam. Dan ketika seseorang terus melakukan keburukan, kejahatan, dusta, maka niscaya ia nanti sampai akhir hayatnya akan dicatatkan oleh Allah sebagai seorang kazab, pendusta. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga di bulan puasa ini kita semua menjadi orang-orang yang jujur dan dijauhkan dari sifat bohong. Baik, alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan lagi kajiannya. Saat ini kita akan membahas atau mengkaji Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 bersama dengan Ustadz Asyari Nasution. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, surah Al-Ahzab ayat 70 ya, yang mengawali kajian kita di Cahaya Hati Indonesia ini. Langsung saja, saya tidak akan berpanjang kalam, kita simak dari guru kita Ustaz Nazri Nasution. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir khairil asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ibu-ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Masih kencang puasanya? Alhamdulillah. Bukaan pakai apa hari ini? Ya Allah. Utang lunas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apanya Ustaz? Masya Allah. Utang puasa maksudnya. Oh, utang puasa kira. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Mas David Khalik, pemirsa Cahaya Hati iNews, qari yang dimuliakan Allah semuanya. Kita ngaji ya hari ini. Ayatnya apa yang dibacakan oleh qari tadi, suratil Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kata Ibn Mas'ud, kalau kita membaca Al-Quran, idza sami'tallah yakul fil Quran ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ibu-ibu baca Quran, kan kita ini lagi demen tadarus nih Ramadan. Ketemu ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, banyak kan? Fa'ar'iha sam'ak. Maka pasang telinga baik-baik. Karena isinya pasti menyangkut dua hal. Fa'innahu, kata beliau, khairun ya'muru bih. Yang kedua, au syarrun yanha anhu. Setiap ketemu ayat ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga baik-baik. Karena isinya pasti penting banget, menyangkut dua hal. Yang pertama pasti isinya perintah kepada orang beriman untuk dikerjakan. Yang kedua, perintah kepada orang beriman untuk ditinggalkan. Nah sekarang kita lihat, Allah sekarang mau ngasih bocoran hal penting apa sih buat kita lewat ayat ini. Karena ayat ini dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang telah beriman, kumpul sini, simak baik-baik, tonton, lihat, ada apa pesannya. Nah kita coba lihat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, bertakwalah kepada Allah. Kita tahu salah satu tujuan puasa adalah untuk melatih kita supaya bertakwa. Tapi apa bentuk bertakwanya? Salah satu bentuk bertakwanya dalam konteks ayat ini adalah wa qulu qawlan sadida. Hendaklah kita ngomong yang benar, yang baik, yang jujur. Kita lihat tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha firtikabi ma yakrahuhu. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya, dalam konteks jangan melakukan sesuatu yang Allah enggak suka. Sama dengan kita puasa ini. Apa definisi puasa ibu-ibu? Menahan lapar. Menahan lapar, Dahaga. menahan haus, ya, menahan dahaga, menahan hubungan badan, betul? Betul. Tapi bagi Al-Ghazali, puasa yang ideal itu bukan cuma wala tazunnu idza sumta anna as-shauma huwa tarkut ta'am wasyarab wal wiqa faqat. Jangan pernah menduga puasa itu cuma nahan lapar dan haus.
Bal tamamus saumi, puasa yang ideal itu adalah bikaffil jawarih kulliha amma yakrahullah. Ketika kita menahan dari berbuat sesuatu yang Allah nggak suka. Di antara yang Allah nggak suka adalah ketika kita berucap bohong, bertindak bohong, berperilaku bohong. Karena itu ayat ini menegaskan kepada kita wa qulu qawlan sadida, berkatalah yang benar, yang baik, fadlan amma yu'dhi rasulahu, lebih-lebih jangan bohong terkait Rasulullah. Jangan pernah menyakiti Rasulullah. Jadi ayat ini, sabab nuzul ayat ini, kenapa turun? Kalau kata anak milenial sekarang, behind the scene kenapa ayat ini turun? Ya. Susah nih ngaji mama-mama nih. Behind the scene kenapa ayat ini turun? Nabi menikahi seorang perempuan namanya Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini sepupu Nabi. Ibunya Zainab bibi Nabi SAW. Sebelum Zainab binti Jahash menikah dengan Rasulullah SAW, Zainab dinikahkan oleh Nabi dengan anak asuh beliau Zaid bin Harithah. Tetapi nggak cocok. Zainab bangsawan, Zaid kelas sosialnya rendah, nggak harmonis rumah tangganya. Maka nikah itu perlu sekufu. Sekufu ya. Sekufu ukurannya tentu bukan cuma harta, Ya. tapi paling tidak banyak kesamaan. Oh. Zainab dan Zaid kurang harmonis. Lalu kemudian mereka berpisah. Zaid tadi siapa Bu? Anaknya Nabi Muhammad. Anak Angkatnya Nabi. Anak asuhnya Nabi. Ya. Anak asuhnya Nabi. Zainab siapa tadi? Sepupunya. Sebelum jadi ummahatul mukminin, sepupunya Nabi. Sudah? Setelah cerai, berpisah, Nabi nikah sama Zainab. Nabi mendobrak tradisi jahiliyah. Dalam tradisi jahiliyah, anak angkat dianggap anak kandung. Jadi kalau Nabi menikahi Zainab, dianggap keluar dari adat istiadat. Memalukan, masa ada ayah angkat nikahin anak angkat. Padahal tidak ada anak angkat dalam Islam, adanya anak asuh. Anak asuh. Anak asuh bukan anak DNA. Kita boleh nikahin anak itu. Paham ya? Nah, digosipin Nabi viral. FYP. FY. Nabi kemudian di backup oleh ayat ini. Ayat ini mengecam siapapun yang sudah memfitnah Nabi, gosipin pernikahan Nabi. Apa pelajarannya? Nabi aja nggak lepas dari gosipan orang lain. Hanya ibu-ibu, pelajaran dari ayat ini satu, puasa bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi juga mempuasakan mulut dari ngomongin orang lain. Bu, 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 nahan lapar haus enak gak? Mudah? Bisa? Kalau nahan omongan lebih sulit mana? Allah, ini banyak dosanya ini. Kepengantenan orang kita komen diundang salah, nggak diundang salah. Diundang kita ngelihat lauk yang punya hajatan kita komen rendangnya hitam. Yang satu ngomong dagingnya alot. Yang satu ngomong ente mending dapat dagingnya gua dapat lengkoasnya. Mulut kita bang. Dikira daging. Mulut kita, Masya Allah. Bapak-bapak pergi ke kondangan mempelai wanitanya cakep. Yang cowoknya Masya Allah hitam bener. Ngomen. Istrinya cantik bener, cocoknya buat gue itu. Iya. Wah, mulut kita. Jaga mulut. Jangan fitnah. Jangan gibah orang. Jangan gibah orang. Dan ciri orang beriman itu apa? Dia jaga mulutnya. Karena itu Allah menyandingkan sebutan ya ayyuhalladzina amanu dengan perintah wa qulu qawlan sadida. Perintah menjaga mulut. Seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, ciri-ciri orang Islam itu apa ya? Kata Nabi, Nabi tidak menjawab orang yang tahajudnya banyak, tidak. Orang yang zakatnya banyak, tidak. Nabi menjawab, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanih wa yadih. Orang Islam itu adalah ketika orang lain merasa nyaman, tidak tersakiti
oleh lisan dan tangannya. Apalagi hari ini zaman medsos. Puasain bukan cuman mulut kita, tapi jari kita dari ngomen yang enggak-enggak, dari stalking yang enggak-enggak, dari nge-like dan nge-share akun yang enggak-enggak. Itu juga puasa. Masya Allah. Ayat ini memberi tarbiyatul akhlak, memberi pendidikan rohani buat kita. Mudah-mudahan dengan itu puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Alhamdulillah. Amin, amin. Terima kasih banyak Ustaz Tasari Nasution. Silakan Ibu, ada yang mau nanya? Ada. Yang mana orangnya? Oh ini. Silakan Ibu, namanya siapa? Pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari Villa Mutiara Al-Hikmah. Gimana Pak Ustadz ganjaran bagi orang yang suka bohong walaupun ia telah bersumpah di atas Al-Quran? Oh gitu. Gimana tuh Ustaz? Orang yang suka bohong, udah bohong berani sumpah lagi di atas Al-Quran. Kira-kira hukumannya gimana gitu ya Bu ya? Nah kira-kira itu gimana tuh ada orang kayak gitu Ustaz? Orang yang sumpah palsu dihukumi Al-Quran, dilabelin oleh Al-Quran sebagai orang yang berbuat min akbaril kabair. Pelaku dosa besar. Dosa besar loh. Bukan dosa kecil ini. Jadi sumpah palsu itu dosa besar. Orang ini dihukumi sudah berbuat dosa besar. Dia harus taubat. Dan gimana cara taubatnya? Cara tobatnya adalah dia minta ampun kepada Allah. Pertama. Yang kedua, dia mengklarifikasi yang dia bohongi kepada orang lain. Kalau yang dia bohongi masyarakat Indonesia, dia harus klarifikasi sama semua orang. Minta maaf gitu Ustaz? Minta maaf. Oh. Berat kan? Bayangin kalau kita korupsi sama seluruh masyarakat Indonesia, kita harus minta izin karena duit mereka kita ambil. Yang ketiga menambal akhlak yang dulu jelek itu dengan yang baik. Kalau dulu kita demennya sumpah palsu, sekarang kita lebih banyak zikir. Sekarang trennya kok saya bingung ya. Orang sekarang trennya sumpah. Dikit-dikit sumpah. Dikit-dikit sumpah. Allah, ini gak benar. Sumpah itu pintu emergensi. Pintu darurat. Kalau gak darurat jangan sumpah. Aneh sumpah, demi Allah. Kalau aneh bohong, ente mati. Waduh. Iya iyalah. Yang bohong dia yang mati orang lain. Kacau. Ustaz boleh gak sih kayak puasa berturut? Ada gak sih kayak misalnya kafarannya misalnya puasa 2 bulan berturut-turut atau apa gitu ada gak? Wa antasumu khairul lakum. Begitu kata ayat. Berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Jadi puasa itu dalil ini oleh para ulama dijadikan dalil am. Bahwa kita boleh berpuasa kapan saja kecuali di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ya. Ada beberapa hari kita nggak boleh puasa. Idul Fitri, 1 Syawal kita nggak boleh puasa tuh Bu. Iya. Saya lagi rajin-rajin bener nih Ustadz. Terus kenapa? Saya pengen puasa. 1 Syawal saya puasa. Wah keliru. Jadi beragamalah dengan ilmu bukan dengan emosional. Oke. Ya semangat boleh tapi dengan pemahaman bukan dengan emosional kita. Masya Allah. Dan kalau bisa puasa yang full itu ya di Ramadan. Iya. Ya di lain Ramadan kita selang-selangin. Kasih hak tubuh kita untuk makan juga. Untuk nyenengin pasangan. Kalau puasa terus. Waduh. Bisa sakit kepala Ustaz. Bukan main. Kolesterol kita naik. Astagfirullah. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Tasari Nasution. Terima kasih. Semoga yang disampaikan bermanfaat buat kita. Kita akan kembali lagi tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, surah At-Taubah ayat 119 sudah sama-sama kita simak dan ayat ini begitu mengena ke dalam hati kita, perintah Allah agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Dan ayat tadi juga dibacakan dengan merdu oleh Ustadz kita, Ustadz Salman. Terima kasih banyak Ustadz. Dan langsung kita simak kajiannya bersama dengan guru kita, Kiai Haji Khairul Huda Basir. Silakan. Baik, terima kasih Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra siyam wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, para jamaah sekalian, para saimin, para saimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kabar semuanya, sehat walafiat? Alhamdulillah. Sehat semuanya insya Allah. Sehat lahir dan sehat batin. Terlebih dengan suasana kita melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, pada kesempatan yang khidmah ini kita akan melakukan ta'lim dan kajian firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 119. Berapa Ibu? 119. Pendek ayatnya, tapi luar biasa makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Subhanallah, inilah bukti betapa kalamullah, firman Allah itu menjadi hidayah, menjadi petunjuk, pemandu dan bimbingan kepada umat manusia ini. Alhamdulillah, berkenaan sekali ini tema kita tentang pentingnya kejujuran. Dan ibadah puasa kita ini hakikatnya adalah melatih dan mentraining kita, mendiklat kita bagaimana menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang punya watak dan karakter yang jujur, yang benar. Tadi sudah dibacakan oleh qari kita yang sangat merdu dan fasih. Saya ingin mengulang kembali. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah, ngapa sepi begini ya? Kayak enakan dengar suaranya apa ngapain? Antara itu sama udah lapar. Haus. Nah kalau saya ngaji langsung dipelolokin begitu. Wa kunu ma'as sadiqin. Allah. Itu ngapa biar sama-sama semangatnya tuh. Ya Allah, firman Allah Ta'ala ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, betapa cintanya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin. Maka selalu yang dipanggil, selalu yang disapa adalah hamba-hamba yang mukmin. Termasuk perintah puasa hanya orang yang mukmin saja. Dan ini kita dipanggil lagi sama Allah dengan panggilan kasih sayangnya. Hai orang-orang yang mukmin,
hamba-hambaku yang aku cinta, yang aku kasihi. Perintah Allah Ta'ala kemudian setelah itu diingatkan kepada kita semua. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Takwa ini menjadi fondasi dan modal yang amat penting di dalam seluruh ajaran Islam. Termasuk kita tahu al-hadaful asasi atau final goal. Tujuan paling utama dari puasa adalah mencetak orang-orang yang bertakwa. Ayatnya apa, Bu? La'allakum tattaqun. Di akhir perintah puasa, Allah menjelaskan hikmah penting dari ibadah puasa itu adalah mengantarkan kita menjadi orang-orang bertakwa. Dan ini diperintahkan lagi, kemudian kita menjaga takwa. Takwa itu secara sederhana adalah imtitharu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yaitu kemauan dan upaya kita yang keras untuk selalu mentaati, mematuhi segala perintah Allah Ta'ala, sekaligus pada saat yang sama menjauhi segala larangan-larangan. Itu takwa. Maka kalau sepanjang kita melakukan apa yang diperintah Allah, itu kita menuju menjadi orang-orang muttaqin. Dan bersamaan itu kita menjauhi larangan-larangan, maka itulah kita insya Allah diarahkan menjadi orang muttaqin. Nah, bersamaan dengan perintah itu Allah pun memerintahkan hal yang kedua, dan ini penting. Wa kunu ma'as sadiqin. Wa kunu, dan wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian ma'as sadiqin, bersama orang-orang yang jujur, bersama dengan orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang punya integritas yang kuat. Ini perintah Al-Quran. Tapi mohon maaf ibu bapak sekalian, ini boleh dengerinya sambil melotot tapi tetap paham ya. Dua perintah ini sesungguhnya bukan berdiri sendiri. Perintah ketakwaan dan perintah menjadi orang yang jujur dan membersamai orang-orang yang jujur. Ini perintah seakan Allah Ta'ala, sebagaimana diungkap oleh banyak ahli tafsir, menekankan betapa membersamai orang-orang yang jujur itu tampaknya menjadi wasilah, menjadi media, menjadi cara kita akan menuju orang-orang yang muttaqin. Tuh kuncinya. Sebagaimana tadi puasa menuju orang muttaqin, dan ternyata puasa itu juga mengajarkan kejujuran. Maka sesungguhnya dengan kejujuran itulah Allah Ta'ala seakan mengingatkan pesan yang asasi. Kalau kita mau jadi orang bertakwa, jadilah orang yang jujur. Kalaulah kamu masih belum mampu menjadi orang yang jujur sepenuhnya, maka bersamailah, pergaulilah, dan dekat-dekatlah dengan orang-orang yang jujur. Itulah ma'as sadiqin yang disebut di dalam surah At-Taubah ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam konteks kejujuran ini memang sesuatu yang menjadi prinsip dari ajaran Islam. Dan pentingnya ayat ini juga mengingatkan kepada kita supaya kita ini benar-benar selalu dekat dengan orang-orang yang jujur. Supaya kita ketularan. Tahu ketularan, Bu? Ya. Apa? Ya ketularan. Kecipratan, keimbas kejujuran dan kebaikannya. Karena ini penting. Dan karena itu pula kita harus pandai memilah dan memilih kawan, sahabat, dan teman yang mengarahkan kita kepada kejujuran. Karena kata baginda Rasulullah SAW, ar-rajulu yadinu ala khalilatihi. Bahwa orang itu biasanya beragama seperti agama teman-temannya. Ya. Orang itu melakukan ajaran agama tidak jauh dari orang-orang yang ada di dalam sekelilingnya. Maka kemudian perintah Nabi, pilihlah teman yang dapat mengantarkan kepada kebaikan, yang dapat mempengaruhi kepada kebenaran dan kejujuran. Dan ini sangat penting Bapak Ibu sekalian.
memilih teman yang mengarahkan kita untuk saling menasehati, saling memperkuat, saling mempengaruhi kepada kebaikan. Teringat oleh kita zaman dulu kalau diajarin guru-guru kita, kiai-kiai kita dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kitab yang sangat terkenal dalam hal mengajarkan etika dan adab. Salah satu bunyi baitnya begini. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Amin. Mau diterjemahin ibu sekalian? Mau. Apa cukup satu syair, dua syairnya saja? Mengakhiri, ini penting menjadi bekal kita supaya kita berlatih membiasakan diri menjadi orang jujur, dan pentingnya kita memilih teman dan lingkungan yang jujur, karena itu akan mempengaruhi sekali dengan karakter dan watak kita. Kata muallim kita ini, anil mar'i la tas'al. Kalau kamu ingin tahu watak, karakter, sifat dan perilaku seseorang, jangan ditanya kepada yang bersangkutan. Pasti dia akan melakukan pembelaan dan akan membenarkan dirinya. Tapi kata para ahli dan pakar pendidikan, cara untuk mengetahui kejujuran, kebenaran orang itu, sal angqarinihi, tanya kepada teman dekatnya. Karena apa? Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Teman satu dengan yang lain itu pasti nggak jauh beda. Kalau suka dusta, ngerumpi, ngegosip, Bu, ada nggak yang di sini? Pasti nanti yang lain-lain juga akan ngegosip. Wah, sana kemarin. Tapi kalau yang lain ngajak tadarrus Al-Quran, tahsinul Quran, tadabbur, insya Allah kita juga ke bawah. Yang suka-suka datang taklim, insya Allah ke bawah. Maka ayat bait berikutnya dikatakan fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Kalau ada teman, kawan, karib, sahabat, siapapun berperilaku dan berperangai yang buruk, segera jauhi. Tapi wa in kana dza khairin, kalau dia bagus etikanya, sopan santunnya, selalu mengingatkan, mengajak kebaikan, faqarin hutah tadi. Segera peluklah dia. Wah, pegang eratlah dia. Pasti insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dan jalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini kajian kita. Tentu saya ingin menutup pantun supaya puasanya ini terasa terus segar. Dan insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Pantun yang biasa dilanggamkan. Kalau ada sumur di ladang, enggak. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita jangan biasakan mandi di kali. Sekarang harus mandi di sumur aja. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih. Wal afu minkum wa dumtum fil khairi wal afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah jelas ya Ibu. Ada yang mau nanya nggak nih? Apa nggak usah nanya? Nanya. Silakan Ibu. Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Popon Ponida dari Villa Mutiara, Cibitung, Bekasi. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau kita berteman dengan orang yang jujur, kita kecipratan jujurnya. Bagaimana kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak jujur, yang suka berbohong? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Menular nggak sih bohong itu Ustadz? Kata Ibu, kira-kira gitulah. Kalau ketemu teman yang jujur, kita ikut jujur. Nah kalau bohong, temannya pembohong, kira-kira ikut juga nggak kita? Iya. Pertanyaannya bagus dan kritis ini Ibu. Saya ketepatan pernah belajar tentang ilmu psikologi. Memang ada watak bawaan orang, behavior, watak dan perilaku bawaan dari lahirnya. Tapi juga ada watak dan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Dan itu dibenarkan dalam Islam. Kadang kita ini dalam lingkungan yang tidak bagus, itu meskipun kita punya bawaan bagus, bisa kemudian nyiprat. Itu tadi nyiprat, ketidakbagusannya. Begitu juga sebaliknya.
lingkungan yang bagus, insya Allah akan mudah mempengaruhi kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang lurus. Ini dalam Islam juga dibenarkan dalam salah satu hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan, Ya. Mathalu jalisis salih wa mathalu jalisis su' kamathali jalisis sahibil miski wa kariril haddi, kata Rasul. Dan ada beberapa hadis berikutnya, saya pendek saja. Perumpamaan pergaulan orang yang bagus, orang yang salih, orang yang siddiq, yang benar, itu persis kita bergaul dengan orang yang penjual minyak misik, minyak wangi. Kata Nabi, kalau enggak kita mau beli, insya Allah kita dapat itu minyak misik. Minimal kalau enggak dikasih, enggak beli, kita kecipratan, keimbas bau harumnya misik. Enggak akan kita kemudian di toko minyak wangi misik, kecipratan bau jengkol. Gitu. Yeah. Enggak. Begitu sebaliknya kata Nabi, kalau pergaulan kita dengan orang-orang buruk, pasti kita juga kena imbas itu. Itu kayak kita berada dalam suasana tukang pandai besi, kata Nabi. Yeah. Orang yang ada di tukang pandai besi, itu pasti kalau nggak keimbas kebakar tubuhnya, kebakar badannya, atau paling nggak kena sengatan bau besi yang terbakar yang tidak enak itu. Karena ibu bapak sekalian, itu tadi sejak awal, alhamdulillah tema kita. Pergaulan itu sangat penting. Meskipun saya tutup dengan satu ayat dalam surah Fatir ayat 18. Sesungguhnya keburukan itu adalah milik pelakunya masing-masing. Dan kemudian tidak berimbas kepada diri kita sepanjang kita tidak melakukannya. Ya. Allah berfirman, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Allah. Tuh kalau lupa ya. Wala taziru waziratun, dan tidak akan memikul dosa orang yang berbuat dosa wizra ukhra, dosa orang-orang lain. Jadi apa yang dilakukan dosa dia yang memikul akibatnya dan orang lain terbebas darinya. Baik. Itu jamaah sekalian jawaban saya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Terjawab ya Bu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz Salman yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an yang mudah-mudahan pada saat kita mendengarkan saja dengan khusyuk, insya Allah kita mendapatkan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Ustaz Nasri Hasim. Silakan Ustaz. Terima kasih Mas David. Apa kabar ibu-ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah. Masih puasa? Mudah-mudahan ya kuat sampai beduk maghrib ya, bagi yang puasa ya, tentunya. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang saya hormati para hadirin hadirat, Bapak Ibu Shaimin as-Saimat, jamaah Masjid Al-Hikmah, rahimakumullah wa hafizakumullah hayatakum. Siang-siang begini nih, karena nggak bisa makan, kita pakai pantun boleh nih Bu ya? Boleh dong. Masak nasi uduk pakai daun salam. Cakep. Nasi uduk dimasak senampan penuh. Saya awali tausiah saya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'isyatana linailis sa'adati wa ridha hatta naquma bil wajibati wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimu bima watan wa ma zahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mujtabahu minal bashar nabiyyun syaqqa an sadrihi wa syaqqa lahul qamar nabiyyun zalalathul ghamama wa ajabat an da'watihi syajar nabiyyun ayyadahullah bi mu'jizatil ayati was suwar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap kalimat tahmid, kalimat thayyibah, alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Atas nikmat rahmat karunia Allah, hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allah masih beri kita nyawa di kandung badan. Allah beri kita nikmat iman Islam. Allah beri kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersilaturahmi, bermuajahah di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Hikmah, untuk mengikuti acara Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dicatat sebagai amal saleh. Langkah kaki kita di tengah-tengah aktivitas duniawi kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada pemimpin umat Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi nabi sesudahnya, nabi yang menyampaikan ajaran din yang sempurna, yaitu dinul Islam yang kita anut saat ini. Mudah-mudahan kita pun diwafatkan dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang selalu istiqamah dalam beribadah, menghidupkan sunnah-sunnahnya, ini termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menyelamatkan kita, di hari yang tidak ada satu pertolongan pun yang dapat menolong kita, kecuali amal ibadah kita, amal saleh kita, dan tentunya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berpuasa tentu untuk membuktikan bahwa kita masih menjadi hamba Allah yang jujur. Karena tema kita Mas David ini tentang jujur ya. Ya. Jujur itu sesuatu karakter di mana antara hati, ucapan dan perbuatan ada sinkronisasi. Jadi apa yang keluar dari ucapan kita, apa yang kita lakukan itu berawal dari hati kita yang jujur, maka akan mengeluarkan sesuatu yang positif. Jadi kalau sekarang kita berpuasa, sebenarnya Allah sedang menguji apakah kita sudah menjadi hambanya yang jujur atau tidak. Maka Allah katakan kan bahwa ibadah puasa yang kita kerjakan ini pahalanya akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ana ajzibih, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Jadi ibu-ibu, mungkin ya di antara kita pernah berkata bohong. Ada nggak yang pernah bohong? Ada Bu? Ada yang pernah bohong ibu-ibu? Ada. Sebenarnya kebohongan yang kita lakukan itu
adalah untuk membohongi diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Maka puasa sebenarnya yang tahu cuma kita dengan Allah. Ibu lagi di dapur, ya, lagi masak, nggak ada orang nih, gitu. Anak lagi sekolah, suami lagi kerja, lagi masak buat beduk buka. Pengen nyobain Nyobain kan boleh nyicipin sedikit ya rasa garamnya. Tapi keterusan, nggak ada orang. Akhirnya sesendok kurang enak nih, 2 sendok. Nggak ada yang lihat kan? Tapi Allah melihat. Nah, Allah maha melihat. Jadi dengan puasa yang kita lakukan sebenarnya Allah sedang menguji kejujuran kita. Sejauh mana kita dapat berlaku jujur dalam kehidupan kita. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya hanya orang bertakwalah yang jujur. Jadi kalau ada orang yang berbohong, artinya ketika itu ia sedang meninggalkan keimanannya. Ketika itu dia bukan orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia sudah membohongi dirinya dan membohongi Allah Subhanahu wa taala. Ia mengira Allah tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka jangan sekali-kali berkata bohong, jangan sekali-kali membiasakan kebohongan dalam diri kita. Jadi itu Bu ya, tapi Ustadz gimana? Saya kalau sampai jujur, ini nanti saya dipecat, di PHK dari kantor saya. Saya tahu ada penyelewengan, tapi saya diam-diam baik, diam-diam aja maksudnya gitu. Kalau sampai saya omongin, saya bakal dipecat nih. Gimana Bu? Berarti dalam kondisi ini tidak masalah. Kita hina di mata orang lain, tetapi tidak hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita dihina oleh manusia, di mata manusia kita hina, tapi Allah akan mengangkat derajat kita. Oleh karena itu ibu-ibu, ingat ya, jangan sekali-kali kita berkata bohong. Tetapi kejujuran itu bukan juga artinya terbuka semuanya. Nggak harus kita umbar kita punya rahasia, nggak harus kita umbar kita punya aib. Apalagi kalau kayak suami ya calon nih mau berumah tangga, dia pernah punya pacar, pas udah besok mau kawin dia bilang, saya sebenarnya punya pacar yang lebih ganteng dari kamu loh. Gitu kira-kira. Nah ini terlalu jujur namanya, dan itu tidak harus disampaikan gitu kan. Nah, nggak mesti juga, nggak ada untungnya disampaikan. Ya udah, laksanakan hidup, lanjutkan saja ya kehidupan tanpa harus membuka aib, karena sesungguhnya Allah sendiri menutup aib kita. Ibu-ibu ya, kalau Allah pengen sekarang aib kita dibuka di depan, ibu ini ya pernah chat WA-an sama mantannya, dibuka coba sekarang. Kalau ibu punya HP diambil sama suaminya, berani nggak? Jangan-jangan ibu pakai password nih WA-nya. Ya, kalau ada ibu-ibu yang sudah pakai password di WA-nya, itu berarti udah ada tanda-tanda berarti selingkuh. Itu jujur apa bohong? Bohong. Membohongi pasangan kita. Jadi jangan sampai ada yang pakai boleh nggak Ustaz, tapi anak saya nanti tahu nih di dalamnya ada segala macam, ada m-banking, kalau pakai password nanti diketik-ketik, ada online shop, ada kan kejadian gara-gara anaknya bisa buka password handphone ibunya, akhirnya dia apa? Belanja banyak, ngeklik-klik aja ya online shop, akhirnya tagihan gede. Nah boleh, tapi sampaikan kepada pasangan kita, sampaikan kepada suami ibu supaya dia tahu bisa buka. Jadi nggak ada kecurigaan, tidak ada kecurigaan di antara kita. Itu ibu-ibu sekalian. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Langsung pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti, ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau kejujuran kita membahayakan nyawa kita sendiri? Kejujuran kita membahayakan nyawa kita. Ya, kalau kita jujur malah membahayakan diri kita sendiri, itu gimana Ustadz? Kalau sampai kejujuran itu membahayakan diri kita? Ini pertanyaan harusnya gimana kalau kita jujur selamat, harusnya gitu ya. Iya, ini enggak, kalau jujur malah berbahaya buat kita, menyelamatkan nyawa lah gitu. Tapi kalau kita bohong nggak jaminan juga kita selamat gitu ya. Iya, nggak jamin. Iya, maka dalam kondisi ini ada 2 hal ya Bu. Bisa kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Ismail. Ibu kenal Ismail? Putra dari Nabi Ibrahim yang sampai Allah abadikan ya di dalam Al-Quran itu kisahnya ya. Kemudian Allah katakan, wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqul wa'd. Nah, sampaikan wahai Muhammad
kabar, cerita, kisah ya dari Al-Quran tentang Ismail? Karena ia adalah seorang yang benar, orang yang jujur. Jujur apa Bu? Karena ketika ya Ismail ya dipanggil oleh ayahnya, terjadi komunikasi ya bahwa kamu Ismail diperintahkan Allah aku untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana menurutmu? Kan dialog dulu. Ya abatif al-matu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Apa kata Ismail? Hai ayahku, hai Ibrahim ayahku, laksanakan apa yang Allah perintahkan dalam mimpimu, niscaya engkau akan dapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Artinya apa? Ismail rela dan ia tidak kabur. Mestinya kan bisa aja. Wala matallahu bil jabin, ketika udah dibentangkan kan bapaknya nyari golok dulu tuh Nabi. Pas bisa aja Nabi Ismail kabur, pergi kan? Ini nyawa nih taruhannya. Kalau saya ikutin kesepakatan kemarin sama bapak saya, maka saya akan mati nih digorok. Tapi apa yang terjadi? Ismail ya dengan kesabarannya, Ismail dengan kesetiaannya, kejujurannya, tetap menerima resiko walaupun nyawa menjadi taruhannya. Karena mungkin bisa jadi maksudnya kita berbohong, tapi kebohongan kita ternyata belum tentu jaminan juga kita akan selamat. Jadi oleh karena itu kita memilih ish kariman au mut syahidan. Apa itu? Hidup mulia ya, walaupun dengan konsekuensi yang ada, atau mati dalam keadaan mati syahid yang pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya, Ustadz Nasri Hasim nih. Ibu sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Saya ada pantun buat pertanyaan Ibu. Ke Keramat Jati makan buah atap. Ulang, ke Keramat Jati makan buah atap. Pertanyaan Bu Siti memang mantap. Jangan mana-mana, kita kembali lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu, saya mau pantun nih, boleh kagak? Boleh. Ke hutan kayu naik kuda kuncir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir. Ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika wabil. Ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika wabil. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribahan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al Hikmah daerah Cibit, alhamdulillah, tahadus binimah kepada para alim ulama, tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong-ngomong, saya tidak berdua, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang menjadi atlet. Oh, atlet. Tahu nggak atlet, Bu? Apa itu? Antara tulang dan kulit. Ya. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya, saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya ngeliuk-ngeliuk ya. Jenengannya sapa, Bu? Tri Siswati Ningsih, Ustadz. Ya Allah, panjang bener. Coba panggilnya siapa? Nama panggilannya siapa? Tri koe ora Bali kan. Ya, orang udah mau lebaran kayak Bang Toyib 3 kali lebaran ya. Ya Allah, subhanallah. Putri, asli dari mana? Dari Jawa Timur. Wah. Timur, daerah mana?
Nganjuk Kertosono. Oh, Nganjuk Kertosono berarti dari Padang Cilacap ya. Jawab. Ya, Cilacap langsung Kertosono ya. Alhamdulillah. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Putri, ini kita mau ngaji bareng-bareng di bulan Ramadan, tentunya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pemirsa kita kepingin dibacain yaitu surah Al-Waqiah ayat 93 sampai 94. Silahkan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanujulum min hamim wa tasliyatu jahim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Lanjut. Mama. Satu, dua, tiga. Ya Allah, kagak pas bener. Emang kalau ngaji nggak pernah pakai nada, pakai seni. Ya Allah, ini bareng aja berantakan ya. Iya. Gimana sendirian? Keren, bagus ya. Yuk, sekarang kita masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagaimana urusannya sih? Ya Allah. Nah, kalau lagi puasa kan kalau ngajinya ngaji sama Ngacir, ngaji cerik. Teriak. Nah, iya mohon maaf, kadang-kadang ngaji ditakutin raka mulu bagaimana ya? Iya, betul. Ya Allah, nggak pulang-pulang. Ya kan? Udah di rumah diomelin laki ya. Ya Allah, tapi puasa-puasa nggak diomelin ya Bu ya? Tapi di luar puasa? Enggak juga ya. Alhamdulillah. Yuk sekarang nadanya yang enak ya. Ini kelihatannya namanya ngaji udah TK ya. TK apa? Iya TK. TK apa maksudnya? Taman kawak-kawak. Allah subhanallah. Wa nuzulum min hamim. 1, 2, 3. Fanujulum min hamim. Di lumnya itu satu ketukan atau satu alif. Satu ketukan. Nih satu ketukan. Do, re, mi. Itu satu ketukan. Kalau yang setengah ketukan begini. Do, re, mi, fa. Itu setengah ketuk. Understand? Nenek disuruh bahasa Inggris kan gue ya. Ya Allah, alhamdulillah. Nih tanwin ketemu Bertasdid. Coba baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fathah fa. Fa fathah fa. Nun domah nu. Nun domah nun. Za domah zu. Za domah zu. Lam mim. Lam mim. Tasdid. Tasdid. Tanwin. Tanwin. Domah. Domah. Lum. 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 Ya ilah. Atau alif ya. Ya Allah. Nah ini satu huruf itu pahalanya udah ketahuan ya. 10 ini udah berapa ya nggak? Alhamdulillah. Fanuzulum siji loro telu. Fanuzulum. Ya Allah. Karena tanwin bertemu dengan mim dibaca idgham bighun. Idgham artinya masuk. Nah, ini agak kencang. Agak kencang. Idgham artinya masuk.
wal mimu in. Nah, seperti itu kan? Jadi di sini kalau idgham wa ghunnatin biyan mulaida kana bikil mating kadunya fambida. Ngerti kagak? Enggak. Oke, tanwin ketemu mim dibaca idgham bi ghun. Nah. Nun mati ketemu ha dibaca Idhar. Idhar. apa, Bu? Idhar. Izhar. Izhar tahu nggak artinya, Bu? Jelas. Biar semuanya pada jelas berarti kudu ngerti bacaan ini kan jelas semuanya kan, Bu? Ahli surga semua kan? Amin. Kan mukanya terang. Iya. Nah, kena lampu. Terang aja kena lampu. Oke, alhamdulillah. Iya. Ini makanya teliti, namanya nyengir, ngaji sambil mikir. Terus kemudian hamim. Tuh 2 3. Hamim. 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 Coba yang nenek-nenek. Ha hi hu ha. Ahihuha. Ini bau jengkol semuanya. Udah pakai jengkol kan ya. Alhamdulillah. Nah, di sini namanya mad arid lisuk. Ketika diwakafkan atau diberhenti karena ada wakaf seperti ini lebih baik lanjut daripada berhenti. Paham? Wa tasliyatu jahim. 1 2 3. Wa tasliyatu jahim. Ulangi lagi 1 loro 3. Wa tasliyatu jahim. Berarti di sini dibaca pendek semuanya kecuali him ya. Understand? Yes. Karena bertemu dengan huruf mat mim. Mat artinya apa? Ya Allah. Gara-gara puasanya ke apa? Sahurnya kekenyangan. Ya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Ya, ini Bu namanya bercanda ya, Bu ya. Lagi puasa ya, Bu ya. Biar jangan lemes ya. Ya Allah, kalau ngaji nyengir sambil mik. Makanya ngaji cerik. Insya. Coba tangannya ada angka 18 nih nggak? Coba. Angkat tangan semuanya. Mudah-mudahan ini semuanya kita ketemu lagi di esok di waktu yang sama. Alhamdulillah. Kalau doa tangannya coba tangannya diangkat semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sampai morot nih sarung saya ini. Saja. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Kita akan berdoa bersama dengan para guru kita di kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan. Ayo kita panjatkan doa kita dengan hati ikhlas. Insya Allah Allah akan ijabah semua harapan dan doa kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak para guru dan terima kasih banyak pemirsa, ibu-ibu jamaah Masjid Al Hikmah ya, Cibitung Bekasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Pemirsa terima kasih. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa belajar untuk menjadi manusia lebih baik. Ingat, satu kebohongan akan dilanjutkan dengan kebohongan yang lain dan kebohongan itu akan ditutup lagi dengan kebohongan yang lain, kebohongan yang lain, kebohongan yang lain, kebohongan yang lain. Semoga kita bisa melatih diri kita untuk jadi manusia-manusia yang jujur agar kita mendapatkan kemuliaan bukan hanya di mata manusia, yang paling utama adalah di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya David Ali undur diri, semoga Allah memberikan keberkahan, keridhaan bagi kita semua. Selamat menjalankan saum Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah